Oke, eee, pada video kedua ini melanjutkan dari video pertama tentang, eee, perkenalan Google Classroom itu apa, maka pada video kedua ini saya akan mendemonstrasikan, membuat simulasi bagaimana, pengajar dan siswa bisa masuk ke dalam Google Classroom dan membuat kelas. Untuk pengajar membuat kelas dan untuk, siswa itu dapat bergabung dengan kelas. Nah, sebelumnya saya akan, eee, sampaikan dulu, sedikit materi yang di sebelumnya ya, lanjutan dari sebelumnya. Kita kemarin sudah sampai sini ya, alat-alat dasar yang menggunakan Google Classroom. Nah, nanti di bagian simulasi, saya akan, mencoba, mengadakan atau mencontohkan bagaimana pengajar dan siswa itu bisa masuk ke dalam, Google Classroom. Nah, untuk, itu nanti saya akan mencoba untuk, masuk dari 2 browser, yang satu ada Microsoft Edge, saya akan masuk dengan akun, infoharper@gmail.com dan satu lagi saya akan coba masuk dengan akun kedua saya, infoswitchjapan@gmail.com dengan menggunakan Google, browser, Google Chrome. Nah, untuk pengajar, baik pengajar maupun, siswa, dua-duanya bisa masuk ke dalam, classroom.google.com. Jadi ini adalah alamat yang bisa diketik di dalam, address ya, di bar alamat di atas, alamat website, URL, masuk ke sini. Nanti kemudian, masukkan, email yang sudah dimiliki, alamat emailnya, dan juga, password-nya apa. Nah, masukkan, lalu kemudian setelah itu akan ada, pesan selamat datang, klik terima, baik untuk pengajar maupun, siswa. Nah, mari kita, contohkan. Saya akan buka 2 browser ya. Yang pertama browser, dari browser Edge ini, saya akan ketikkan, classroom.google.com. Nah, jika saat saya masuk ke sini, maka saya diminta untuk, masuk menggunakan akun email saya. Lalu yang kedua, saya menggunakan browser kedua, sama, saya akan masuk ke dalam classroom.google.com. Nah, di akun pertama saya akan menggunakan email saya, email infoharper@gmail.com. Saya akan masukkan password saya. Jadi buat, siswa ataupun pengajar yang memang sudah memiliki ini sebenarnya prosesnya sama dengan kita melakukan masuk ke dalam email kita ya. Nah, berikutnya, nah karena saya sudah pernah masuk gitu ya, maka di sini, eee, tidak ada ucapan selamat datang lagi ya, tidak ada ucapan selamat datang lagi. Nah, ini juga untuk siswa sama, kita masukkan, alamat email kita, masukkan password. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam, halaman Google Classroom. Nah, kalau memang di sini memang sengaja, kelas-kelas yang sudah ada waktu itu saya sembunyikan dulu, sehingga nanti jika, teman-teman yang baru pertama kali masuk ke dalam Google Classroom, nanti memang akan kosong, tidak ada kelas yang dikelola. Jadi itulah yang pertama kali akan dilihat di tampilan Google Classroom, jika memang kita belum pernah membuat kelas.
Siswa juga begitu. Jadi di halaman siswa juga akan kosong. Jadi nanti justru akan kita lihat bagaimana cara untuk membuat kelas dan bergabung dengan kelas, membuat kelasnya untuk pengajar dan bergabung dengan kelasnya untuk siswa. Oke, untuk pengajar yang harus dilakukan adalah pertama kali adalah membuat kelas. Kelas apa? Nah, kita coba di sini ya misalkan. Nah, di bagian sebelah kanan atas, ini ada tanda plus atau tanda tambah yang bisa kita klik, lalu kemudian muncul dua pilihan, ada gabung ke kelas dan buat kelas. Karena di sini peran saya sebagai pengajar, maka saya akan membuat kelas. Nah, di sini ada notifikasi ya, menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Nah, ini kita baca dulu, lalu kemudian setelah kita baca, saya cek bagian kotaknya, lalu kemudian lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, maka di sini akan muncul nama kelas kita mau dibuat namanya apa. Contohnya misalkan kelas simulasi Google. Misalkan seperti ini, saya berikan nama Google, kelas simulasi Google. Nah, ini bagian mata pelajaran dan ruang ini sebenarnya adalah opsional, jadi boleh diisi, boleh tidak. Dan seperti saya bilang dalam video sebelumnya bahwa ruang ini misalkan itu udah ketahuan di gedung C, ruangannya misalkan 207. Nah, ini bisa kita tuliskan. Kalau memang Google Classroom ini tidak hanya digunakan untuk perkuliahan online atau pembelajaran online, tetapi juga digunakan dalam kelas tatap muka biasa. Jadi Google Classroom sebetulnya adalah learning management system yang bisa digunakan untuk pembelajaran online saja dan kombinasi pembelajaran online dan offline ataupun tatap muka. Nah, kalau memang sudah ada ruangannya ya dituliskan. Tapi di sini mungkin saya akan kosongkan dulu dan klik buat. Oke, kita menunggu sebentar. Nah, setelah kita membuat, maka kita akan muncul di kelas kita nih. Nah, ini adalah kelas yang tadi sudah saya buat. Nah, untuk kembali ke halaman awal, gitu ya, misalkan saya punya 2 kelas gitu ya. Misalkan saya punya 2 kelas, gimana sih cara buat kelas berikutnya? Ya sama sih. Kita masuk ke sebelah kiri nih, ada garis 3 atau saya sering nyebutnya simbol lambang burger gitu ya. Menu utama, klik di bagian kelas. Maka di sini kita akan temukan satu kelas yang kita buat. Nah, kalau kita mau buat kelas baru, sama, kita lakukan hal yang sama, klik di tanda tambah, plus, lalu kemudian klik bagian buat kelas, dan kita akan menerima notifikasi yang sama dengan tadi. Lalu kita baca, kita cek di bagian kotaknya dan lanjutkan, lalu kemudian kita buat nama kelas lainnya. Misalkan ya, saya bikin 2 kelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti setelah kita buat kelas ya. Nah, ini kita masuk ke kelas uji coba Google. Nah, kalau kita balik lagi ke halaman utama dari Google Classroom, maka di sini kita lihat ada 2 kelas, yaitu kelas uji coba Google, yang terakhir tadi saya buat, dan kelas simulasi Google yang pertama kali saya buat. Nah, kalau Bapak Ibu ataupun teman-teman membuat beberapa kelas, sebagai pengajar punya beberapa kelas, maka di sini akan muncul kelas sesuai dengan yang dibuat. Dan ini tidak terbatas. Tapi mungkin biasanya pengajar mengajar paling banyak 4 kelas lah ya. Nah, di sini saya coba untuk 2 kelas gitu ya. Ada simulasi Google dan kelas simulasi Google dan kelas uji coba Google. Saya masuk ke kelas yang pertama saya buat. Diklik aja di bagian ini. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau, tadi kan dua-duanya warna hijau tuh. Saya mau dong warna hijaunya ini agak diganti. Kita bisa pilih temanya, kita bisa ganti ya. Kalau tadi hijau mungkin saya mau ganti sekarang jadi eh, apa ya, warna misalkan. Ini bisa macam-macam nih, banyak banget nih. Kelasnya bisa disesuaikan. Misalkan umpamanya sekarang ini ya, biru lah saya ambil. Pilih tema kelas. Jadi warnanya berubah jadi warna biru.
Kalau kita kembali lagi ke halaman utama dari Google Classroom, maka dia akan berubah yang satu warna hijau, satu warna biru. Ini untuk memudahkan kita mengenali secara langsung gitu ya, kelas mana yang kita kelola. Oke, saya masuk kembali ke kelas simulasi yang nomor 1, yang tadi pertama kali saya buat. Nah, di sini adalah tampilan utama dari kelas yang pengajar buat. Dan diperhatikan bahwa ada 4 kolom utama di bagian atas yang nanti akan kita kelola. Yang pertama adalah forum, ya. Forum ini nanti di bagian ini akan berisikan tentang hal-hal apa saja yang terjadi, jadi updating seperti timeline ya, kalau di Facebook ataupun di Twitter gitu ya. Jadi akan muncul, kalau ada yang komen akan muncul, kalau ada tugas akan muncul dan sebagainya. Dan kemudian kalau kita klik di bagian tugas kelas, ini masih kosong ya. Nah, di sini ada tugas kelas. Nanti di sini Bapak Ibu bisa membuat tugas, penugasan dan lain-lainnya. Jadi tandanya bahwa kolom ini aktif, warnanya berbeda ya. Warnanya kalau yang lain abu-abu, yang ini warnanya biru dan ada garis di bawahnya. Berarti kolom ini aktif. Sekarang kolom yang aktif adalah kolom tugas kelas. Kalau saya klik di bagian forum, maka yang aktif adalah kolom forum. Ada garisnya, ada garis di bawah biru dan warnanya juga berwarna berbeda ya, biru. Nah, kita klik di sini anggota. Nah, ini penilaian. Karena kita guru, kita punya kolom penilaian. Dan ini tidak ada nanti di siswa, ini nggak ada. Karena yang memiliki kolom penilaian itu hanya guru ataupun pengajar. Nah, kita kembali ke kolom anggota. Nah, dilihat di sini bahwa kelasnya udah ada, tapi siswanya belum ada. Siswanya belum ada. Ya. Nah, gimana cara menambahkan siswa? Ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, kalau kita sudah punya alamat email siswa, maka kita bisa mengetik alamat email siswa yang sudah kita miliki. Biasanya kita punya database siswa ya. Emailnya apa? Nah, ini nanti diketikkan di sini. Setelah diketik, lalu akan diklik, kita harus diklik undang atau kita mengundang mereka. Nah, gimana kalau umpamanya Bapak Ibu teman-teman belum punya alamat email dari siswa-siswa, jadi nggak tahu nih, selama ini mungkin komunikasinya masih lewat WhatsApp misalkan. Klik batal dulu ya. Nah, kita kembali ke forum ke depan. Nah, di setiap kelas ada yang namanya kode kelas. Kode kelas. Kalau di sini adalah kode kelasnya 47MIOQZ. Nah, untuk memperjelas atau memperbesar dari kode kelas itu, kita bisa klik di bagian tanda kotak ini ya. Kita klik dan akan muncul. Inilah kode kelas. Nah, kode kelas inilah yang bisa kita bagikan ke siswa-siswa agar siswa tersebut bisa masuk ke dalam kelas kita yang telah kita buat untuk yang nama kelasnya ini kelas simulasi Google, kelas simulasi Google. Nah, ini kode kelasnya. Kalau kita lihat, kita punya 2 kelas tadi ya, ada kelas simulasi Google, ada kelas uji coba Google. Nah, jumlah kelasnya nih ada di sini sebenarnya. Ada kelas simulasi Google, ada kelas uji coba Google. Nah, sekarang saya coba masuk ke kelas uji coba Google yang tadi kedua. Lihat, kodenya berbeda. Kodenya berbeda dengan tadi. Jadi kode ini spesifik ke masing-masing kelas. Jadi berbeda satu sama lain. Nah, sayangnya memang kode ini, baik yang fasilitas email pribadi maupun G Suite, kode ini nggak bisa diganti, dinamakan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Ini kode ini di-generate oleh Google. Nah, kalau kita lihat di sini kodenya adalah EQNQFJL. Nah, kita kembali ke kelas yang pertama tadi untuk simulasi ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi, kelas yang pertama tadi kodenya adalah ini. Nah, sekarang saya mau copy, kita kita sorot ya, kita select semua, lalu kemudian klik kanan dan copy. Nah,
Untuk bagian, untuk bagian, pengajar, saya rasa seperti itu, ada 2 tadi. Caranya yang pertama kita sudah mengetahui alamat email dari siswa, yang kedua kita membagikan kode kelas. Nah, ini paling gampang sebenarnya kode kelas. Nah, sekarang saya akan masuk dari cara siswa. Siswa tadi udah masuk nih, udah masuk ke Google Classroom, lalu kemudian siswa mau bergabung dengan kelas tadi, kelas simulasi Google. Gimana caranya? Tadi udah ada kodenya ya, kodenya udah saya copy, lalu kemudian siswa, ceritanya siswa udah mendapat melalui misalkan WhatsApp dari gurunya. Lalu kemudian untuk dapat bergabung, siswa bisa mengklik di bagian, sama ya, tanda tambah ini plus, lalu kemudian gabung ke kelas. Gabung ke kelas. Nah, digabung ke kelas inilah kemudian siswa minta ataupun, menuliskan kode yang sudah diberikan oleh guru atau pengajar. Tadi kodenya udah saya copy ya. Nah, kodenya adalah yang ini, 47MIOQZ. Nah, saya sebagai siswa saya bergabung. Ada proses sedikit ya. Nah, ini, saya okein, ini adalah instruksi ataupun guidance ketika memang baru menggunakan Google Classroom. Nah, kita lihat ya, sekarang saya berperan sebagai siswa, saya sudah masuk ke dalam, Google Classroom ini dan sudah ada di kelas simulasi Google. Perbedaannya dengan, tampilan yang ada di kelasnya pengajar, kalau di kelas siswa itu di bawah nama kelasnya nggak ada kodenya. Jadi siswa tidak bisa membagikan ke siswa lain gitu ya. Hanya guru yang tadi bisa melihat, mengcopy, mengambil, menyalin dari kode kelas itu dan membagikan ke, siswa yang ingin diajak bergabung. Nah, jika kita lihat juga di sini hanya ada 3 ya, ada forum, tugas kelas, dan anggota. Berbeda dengan guru atau pengajar, dia punya kolom keempat, yaitu nilai. Jadi kalau guru ada bagian nilai, tapi kalau siswa tidak ada. Nah, sama kita lihat ya, ini yang aktif adalah forum, kemudian tugas kelas, karena memang belum ada tugas dan belum ada materi dari pengajar ya, maka di sini masih kosong. Dan kita bisa lihat anggota. Anggotanya siapa? Ada gurunya namanya Pak Inko Harper nih. Ini yang review yang di tadi. Nah, jika memang di kelas ini, jika memang ada lebih dari satu siswa, ada 10, 15, 20, maka nama siswa yang lain akan muncul di bagian bawah sini. Seperti itu. Jadi, eh, 2 hal ini adalah hal yang pertama kali harus dilakukan oleh pengguna dari Google Classroom, baik pengajar maupun siswa, yaitu bagaimana membuat kelas untuk pengajar dan bagaimana bergabung dengan kelas. Oke, demikian saya akhiri video kedua ini. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke video selanjutnya untuk mengeksplorasi lagi bagaimana fungsi dari Google Classroom untuk hal-hal lainnya, seperti membuat topik, membagikan materi, dan sebagainya. Jadi, pantau terus video-video selanjutnya. Semoga ini bisa bermanfaat buat pembelajaran jarak jauh di pendidikan dasar dan menengah di masa pandemi ini. Sekian, dan terima kasih.